Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran sejarah peminatan. Setelah minggu lalu kita membahas tentang Renaissance, minggu ini kita akan membahas mengenai merkantilisme dan reformasi gereja. Nah, akibat dari Renaissance salah satunya yaitu munculnya merkantilisme. Ketika masyarakat sudah mulai terbuka pikirannya, sudah mulai memikirkan bagaimana dia bisa survive di kehidupan dunia, terus hasrat intelektualnya serta mulai percaya dengan penuh akan kemampuan manusia, akhirnya nanti akan menimbulkan dorongan untuk melakukan perdagangan gitu. Nah, nanti perdagangan tersebut yang melahirkan merkantilisme. Kita akan membahas selanjutnya di slide berikut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari merkantilisme. Jadi, inti dari merkantilisme itu adalah paham untuk sebanyak mungkin mengekspor dan sesedikit mungkin untuk mengimpor suatu barang. Hal tersebut menunjukkan kemakmuran dan kekayaan suatu negara. Nah, apa saja yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan itu intinya merkantilisme itu ingin sebanyak mungkin mengumpulkan sumber daya yang terbatas. Pada saat itu yang sangat bernilai tinggi berupa emas dan perak. Gitu. Jadi intinya merkantilisme itu paham untuk mengumpulkan logam mulia, emas dan perak sebanyak-banyaknya. Semakin banyak mereka mempunyai emas dan perak, berarti mereka dianggap semakin kaya, gitu. Nah, manusia hasrat atas hidup jadi dan negara juga bisa berupa yang jadi para bangsa Eropa yang memiliki hasil-hasil industri itu untuk diperjualbelikan kepada daerah-daerah koloni. Koloni itu daerah-daerah yang mereka jajah. Makanya nanti merkantilisme itu akan menyebabkan imperialisme dan kedua, lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Jadi, merkantilisme itu berkembang pada abad ke-15 sampai abad ke-17 di Eropa dan dianut oleh banyak negara seperti Portugal, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Nah, awalnya mereka itu berdagang dengan sesama bangsa Eropa, tapi lama-kelamaan negara-negara Eropa tersebut mengarahkan perhatiannya pada sumber logam mulia dan komoditi berharga lainnya di luar Eropa. Jadi mereka mulai bersaing mendapatkan emas dan perak banyak-banyaknya di luar
Eropa. Nah, peristiwa yang sangat mempengaruhi perkembangan perdagangan dunia ekonomi itu ambisi negara-negara untuk mendapatkan perak adalah penemuan benua Amerika atau dunia baru disebutnya oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 serta rute laut India oleh Vasco da Gama pada tahun 1497 sampai 1499. Nah, kedua peristiwa penting ini menjadi cikal bakal lahirnya era penjajahan atau kolonialisme dan imperialisme yang dipelopori oleh Portugis gitu. Jadi menemukan benua Amerika atau disebut dengan dunia baru itu membuat negara di Eropa itu mulai semangat untuk mengeksplor dunia baru tersebut. Nah, ditambah lagi dengan temuan rute laut atau jalur laut ke India oleh bergama gitu. Jadi mereka mulai melakukan pelajaran. Nah, kemudian ini memicu era penjelajahan muda dan buat menguasai koloni atau mereka jadi sebagai bahan baku dan potensial. Jadi negara-negara yang mereka temukan nanti, wilayah yang mereka temukan itu akan menjadi sumber bahan baku dan pasar potensial untuk industri yang mereka buat gitu. Jadi sumber bahan bakunya, bahan mentahnya mereka ambil, sumber daya alamnya dari wilayah-wilayah koloni tersebut, kemudian nanti hasilnya dijual lagi ke negara jajahan tersebut atau daerah koloni. Nah, hal tersebutlah yang membuat akhirnya adanya imperialisme dan kolonialisme. Salah satunya juga kenapa nanti akhirnya kita juga dijajah karena selain mereka mengumpulkan logam emas dan perak, komoditas lain yang sangat berharga pada saat itu yaitu adalah rempah-rempah gitu. Nah, wilayah yang banyak rempah-rempahnya itu di mana? Nah, salah satunya yaitu di India dan Nusantara gitu. Nah, ekspansi ini dilakukan di bawah sistem dagang pemerintah negaranya menjadi monopoli di bagian tertentu dunia. Ada serikat dagangnya EIC, kemudian nanti ada VOC, yang awalnya VOC datang ke Indonesia untuk berdagang, akhirnya nanti Belanda melakukan penjajahan Indonesia gitu. Nah, ini tadi hubungan antara imperialisme dengan kolonialisme. Jadi intinya ketika ada paham merkantilisme yang menginginkan mengumpulkan sumber kekayaan yaitu berupa logam mulia, berupa emas, perak, dan nanti ada komoditas rempah-rempah, itu membuat orang-orang di Eropa melakukan penjelajahan ke wilayah-wilayah lain di luar Eropa. Nah, ketika mereka melakukan penjelajahan, akhirnya mereka mau menjadikan negara tersebut negara bawahannya, mau diambil sumber daya alamnya, dan juga mau sebagai negara yang bisa membeli hasil-hasil produksi yang sudah mereka produksi. Gitu. Maka nanti timbullah yang namanya imperialisme dan kolonialisme. Yang ditandai dengan apa juga? Dengan penemuan dunia baru, benua Amerika, dan penemuan jalur laut ke India. Gitu ya. Oke. Sampai sini paham? Kita lanjut ya, slide selanjutnya. Oke. Jadi intinya merkantilisme itu memicu era penjelajahan samudra dan imperialisme dengan tujuan menguasai koloni-koloni atau wilayah-wilayah yang akan menjadi sumber bahan baku dan bahan pasar yang potensial. Jadi tidak sedikit penjelajahan dan pelayaran bangsa-bangsa Eropa dibiayai oleh raja atau negara gitu. Jadi setiap negara seperti Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, mereka itu saling bersaing untuk mendapatkan emas dan perak gitu.
wilayah-wilayah sumber logam mulia yang berhasil ditemukan itu seperti di peradaban Inka, Maya, dan Aztec di Amerika. Kemudian menjadi sasaran eksploitasi mereka. Kalau rempah-rempah tadi ada di India dan Nusantara. Oke, cukup segitu untuk untuk merkantilisme. Nah, di lukisan itu bisa dilihat itu adalah lukisan yang menggambarkan pendaratan kapal Christopher Columbus. Selanjutnya kita masuk ke materi gerakan reformasi gereja. Nah, setelah kita membahas latar belakang sosial, politik, dan ekonomi pada abad pertengahan yang mempengaruhi lahirnya Renaissance, Renaissance juga secara tidak langsung melahirkan aliran dan merkantilisme dalam ekonomi. Serta Renaissance membuat perubahan-perubahan yang dihasilkannya mengubah sikap orang terhadap tujuan dan peran manusia di dunia. Jadi mereka sudah mulai fokus dengan kehidupan dunia yang sebelumnya mereka hanya fokus kepada kehidupan akhirat. Nah, pada awal-awalnya pada sampai abad ke-16 pun peranan gereja masih kuat meskipun sudah ada Renaissance dan merkantilisme. Nah, tapi nanti akhirnya mulai melemah yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, yang pertama itu diambang reformasi. Jadi dalam rangka untuk menguatkan kekuasaan di negara Prancis, Raja Philip keempat 1268 sampai 1314 dia seluruh kekuasaannya tangannya sendiri. Jadi seluruh kekuasaan ingin dipegang oleh raja. Jadi gereja beserta klerus, paus itu tidak ada ikut campur dalam urusan negara. Nah, Philip menginginkan hal tersebut gitu. Dan dia mulai melarang semua rohaniawan gereja undang-undang. Di bawah pemerintahannya juga, untuk pertama kalinya dalam sejarah Eropa, seorang raja mewajibkan klerus untuk membayar pajak kepada negara. Sebelumnya, pada masa abad pertengahan, klerus dan kaum rohaniawan lainnya itu dibebaskan dari pajak. Hal ini akhirnya nanti akan mengalami pertentangan dengan paus, yaitu dengan paus Bonifacius. Ya, Bonifacius ke-8. Nah, dia kebijakan yang mewajibkan klerus dan klerus dan rohaniawan itu untuk membayar uang Nah, pelecehan mau membayar mau menjawab dengan cara berpihak dan dilarang gitu. Biayai salib gitu. Jadi sama Raja ketika Paus Bonifacius 8 ini menentang adanya pemungutan pajak kepada kaum rohaniawan, akhirnya raja ini putus juga pengiriman emas buat bahan makanan untuk ke Roma gitu. Nah, jadi krisis keuangan itu dan apa ya bertanya jadi dibuat anak saudaranya membeli dari paus. Nah, surat mereka oleh dari para paus gitu. Jadi
para sanak saudaranya yang telah meninggal, itu dosa-dosanya itu bisa dihapuskan, dia bisa masuk surga ketika mereka membeli surat indulgensi, gitu. Nah, ini sudah berjalan, gitu. Dari kritis, jadi menerapkan dilarang mengirim emas, bahan makanan ke Roma, di gereja Roma kaya dengan cara uangnya dapat dari mana? Uangnya dapat dari penjualan. Ya, surat indulgensi itu pengertiannya adalah yang diakibatkan oleh dosa. Jadi aku diampuni. Saya meyakini kalau namun hukuman jiwa-jiwa yang telah kita mengalami pemurnian sehingga mereka boleh masuk surga gitu. Padahal praktiknya surat indulgensi itu bukan untuk diperjualbelikan, tidak boleh menggunakan uang. Nah, itu sudah mulai menyimpang ya. Nah, selanjutnya ini juga adalah tokoh yang mengkritik gereja. Jadi mereka juga mengkritik gereja dan mempertanyakan hak gereja atas kuasa duniawi dan kekayaan gereja. Jadi menurut mereka kekayaan gereja itu ya milik negara gitu. Gereja seharusnya itu nggak memiliki harta duniawi. Gereja itu harus menjadi sederhana seperti gereja di awal-awal kekristenan gitu. Pada waktu itu gereja di Inggris sangat kaya dan memiliki kurang lebih sepertiga dari seluruh tanah di Inggris gitu. Nah, muncullah kritik-kritik ini. Jadi intinya kesimpulannya keadaan kondisi sosial keagamaan di Eropa sebelum terjadinya reformasi gereja itu yang pertama bisa terjadi reformasi gereja, terjadinya penyimpangan kekuasaan oleh para pejabat gereja, termasuk paus, yaitu apa aja penyimpangannya? Korupsi, ketidaksucian diri, melupakan selibat, jual beli indulgensi atau sakramen pengampunan dosa, hidup hedonis, boros, dan melupakan kehidupan rohani. Jadi pada waktu itu Roma diplesetkan dengan akronim yang artinya cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan gitu. Yang kedua, apalagi keadaannya pada masa sebelum reformasi nasionalisme semakin berkembang. Nasionalisme dalam hal ini tumbuhnya kesadaran sebagai bangsa di beberapa wilayah di Eropa. Akibatnya muncul negara-negara di Eropa. Selanjutnya pemerintah negara-negara berkepentingan untuk memungut berbagai pajak demi kepentingan dan tujuan kenegaraan. Di samping itu, kekuatan pertahanan dibangun demi pemekaran wilayah negara yang lebih luas gitu. Ketiga, lahirnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan gereja dari kalangan internal gereja itu sendiri. Orang-orang seperti Wycliffe, Hus, contoh pemikir populer dari kalangan internal gereja yang kecewa terhadap kepemimpinan Roma dan ingin memperbaharuinya. Keempat, terjadinya ketidakpuasan dan kekacauan dalam bidang ekonomi. Jadi, saat reformasi, penghuni Eropa berjumlah sekitar 65-80 juta jiwa. Kelas borjuis
berkembang. Jadi pada saat itu adanya dari mereka ya. Jadi intinya tadi itu karena banyaknya pribadi kita pada masa sebelum reformasi gereja, terutama penyimpangan-penyimpangan dalam fungsi penjualan agensi, ajaran menyimpang dari ajaran kita tadi. Nah, selanjutnya yaitu lahirnya Protestanisme. Reformasi gereja Protestan adalah gerakan besar di Eropa Barat pada pada abad ke-16 tahun 1517. Reformasi ini dipelopori oleh biarawan dari Orde Agustinian yaitu Martin Luther. Nah, Martin Luther tuh bisa kalian lihat ya di PPT itu adalah gambar dari Martin Luther. Tujuannya itu untuk apa? Yaitu mereformasi kepercayaan, doktrin, dan praktik-praktik dalam gereja Katolik Roma yang dianggap banyak mengalami penyimpangan. Jadi, kapan sih reformasi gereja itu bisa terjadi gitu? Nah, ini ditetapkan oleh masyarakat Eropa itu ketika Martin Luther menuliskan protesnya di secari kertas, lalu menempelkan kertas itu di pintu sebuah gereja di kota Wittenberg. Aksi yang menentang ajaran dan kekuasaan Paus itu mengakibatkan Luther dinobatkan sebagai penjahat oleh gereja Katolik Roma. Aksi Martin Luther itulah yang dianggap menjadi titik awal gerakan reformasi gereja, sebuah gerakan yang menciptakan aliran keagamaan dan politik baru di Eropa. Gitu. Butuh beberapa abad penuh kekerasan hingga gereja-gereja Protestan menjadi mapan dan mendominasi di wilayah utara benua Eropa. Gagasan Martin Luther ini nanti dalam waktu singkat menyebar dan diterima di banyak wilayah di Jerman. Kenapa bisa diterima? Karena Martin Luther juga berhasil mentafsirkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Dulu kan kesulitannya karena yang bahasa yang digunakan tidak dipahami. Gitu. Nah, ketiga kita akan membahas tentang dampak langsung dari reformasi gereja. Yang pertama tadi yaitu lahirnya Protestanisme. Jadi nanti ada agama Kristen, ada Protestanisme, ada Protestan dan ada Katolik. Dua, menguatnya negara dan pemerintahan yang sekuler. Jadi Martin Luther pun sangat mendukung pemisahan yang jelas antara negara dan agama. Jadi pokoknya urusan agama ya agama, negara-negara. Jadi Paus tidak berkuasa lagi secara penuh atas negara. Gitu. Nanti akhirnya akan melahirkan sebuah federalisme, nasionalisme, dan separatisme yang mengakibatkan kekaisaran Romawi suci yang dikepalai oleh Paus dan dijalankan oleh kaisar runtuh perlahan-lahan dari panggung Eropa. Terus yang ketiga, lahirnya gereja Anglikan. Anglikanisme. Jadi ketika ada reformasi di Inggris, yaitu serangkaian peristiwa di Inggris pada abad ke-16, ketika gereja Inggris memisahkan diri dari pemerintahan Paus dan gereja Katolik Roma. Gitu. Reformasi di Inggris sih sebenarnya lebih kepada masalah politik ketimbang masalah agama atau teologi. Berawal dari kekesalannya terhadap gereja Katolik Roma karena tidak bersedia membatalkan pernikahannya, Henry ke-8 kemudian memutuskan hubungan dengan Roma dan mendirikan gereja sendiri yaitu gereja Anglikan dengan dirinya sebagai kepalanya. Nah, tapi
reformasi di Inggris ini tidak terlepas dari keberhasilan reformasi yang terjadi di Jerman. Keberhasilan reformasi di Jerman ditandai dengan keberanian melawan kepausan, otoriter si kepausan itu, serta terciptanya negara sekuler, yaitu negara yang terlepas dan dari intervensi kepausan. Nah, itu nanti akan mempengaruhinya di Inggris. Yang keempat, reformasi dan demokrasi, yaitu gagasan inti lain dari reformasi Protestan adalah kebebasan individu dan kesetaraan. Kebebasan individu dapat dilihat dari penolakan Luther atas otoritas atau kekuasaan paus, termasuk atas kekuasaan sekuler. Perjuangan untuk kesetaraan tampak jelas dari kritik tajam terhadap hierarki gereja gitu. Jadi bagi Luther kebebasan individu itu dipraktikkan dalam penafsiran terhadap kitab suci. Menurut Luther, setiap individu memiliki hak untuk membaca dan menafsirkan kitab suci, karena pada abad pertengahan kuasa untuk membaca dan menafsirkan kitab suci ada di tangan para klerus. Jadi mereka bisa semena-mena menafsirkannya. Jadi masyarakat ya percaya-percaya aja, karena bagi mereka seorang klerus, kaum rohaniawan, apa yang mereka tafsirkan dari Alkitab bagi mereka itu benar. Makanya orang-orang dulu tuh nggak ngerti sebenarnya isi Alkitab itu apa. Makanya sama Martin Luther akhirnya diterjemahkanlah ke dalam bahasa Jerman, sehingga masyarakat Jerman bisa mengerti apa isi dari Alkitab gitu. Terus dampaknya apa? Reformasi, perang 30 tahun, dan kebebasan beragama gitu. Jadi reformasi juga membawa akibat yang tidak diharapkan. Kaum Katolik dan Protestan berperang satu sama lain dalam apa yang disebut sebagai perang 30 tahun dari 1618 sampai 1648. Perang ini tuh kejadiannya terutama di Jerman dan di Inggris gitu. Sebenarnya sih perang ini juga nggak masalah keagamaan, tapi juga karena persaingan antara dinasti Habsburg, dinasti Valois di Prancis yang mengakibatkan terjadinya perang Habsburg dan Valois gitu. Hal ini juga terlihat dari fakta kaum Katolik Prancis mendukung pihak Protestan di Jerman. Perang 30 tahun mengakibatkan musibah kelaparan dan wabah penyakit yang sangat mengerikan gitu. Nah, ini dia akhir dari perang 30 tahun. Perang 30 tahun ini diakhiri dengan perjanjian perdamaian Westphalia. Jadi intinya apa isi perjanjian tersebut? Yang pertama, adanya pengakuan atas kedaulatan tiap-tiap negara atau kekuasaan nasional. Jadi perjanjian ini meletakkan dasar penentuan nasib sendiri suatu bangsa. Yang kedua, adanya pengakuan atas kebebasan beragama di tiap-tiap negara gitu. Yang ketiga, adanya pengakuan atas prinsip cius regio eus religio. Sorry kalau ibu bacanya salah ya. Yang berarti tiap negara yang berdaulat itu memutuskan sendiri agama resmi mereka. Pilihannya Katolisisme, Lutheranisme, atau Calvinisme. Orang yang menganut keyakinan di luar ketiga tersebut juga diberi kebebasan. Terus yang itu tadi ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, dampak reformasi gereja itu tidak hanya dalam bidang doktrin, dogma, otoritas paus, atau konsep kekuasaan semata, tapi ternyata membawa dampak juga yang besar bagi masyarakat sampai sekarang ini. Itu apa? Dampaknya itu adalah etika Protestan, yaitu daya penggerak di belakang layar yang mendorong perkembangan kapitalisme. Jadi nanti secara tidak langsung Protestanisme dan kapitalisme saling berhubungan. Jadi menurut hasil analisis seorang sosiolog Jerman bernama Max Weber, dia bilang kapitalisme berkembang ketika etika Protestan, terutama aliran Calvinis, mempengaruhi sejumlah orang untuk bekerja
dalam dunia sekuler mengembangkan perusahaan mereka sendiri serta dalam perdagangan dan pengumpulan kekayaan untuk investasi. Jadi ketika eh, reformasi gereja mau pemisahan antara agama, kekuasaan agama dengan kekuasaan pemerintah untuk membuat sebuah negara yang sekuler, misalkan antara urusan agama dan urusan negara, itu membuat orang-orang atau masyarakat membuat perusahaannya masing-masing. Gitu, mereka membuat perusahaan sendiri, mengumpulkan kekayaan untuk mereka sendiri yang akhirnya nanti menyebabkan adanya kapitalisme atau perkembangan kapitalisme, kepemilikan milik sendiri gitu loh. Itu hubungannya. Nah, yang terakhir yaitu reformasi Gereja Katolik. Jadi nanti akhirnya Gereja Katolik juga melakukan reformasi dalam urusan internal mereka. Jadi reformasi Gereja Katolik itu upaya-upaya yang dilakukan Gereja Katolik pada abad ke-16 dan awal abad ke-17 untuk mewujudkan pembaruan internal gereja untuk melawan gerakan Protestanisme. Nah, jadi secara garis besar, reformasi gereja Katolik itu lebih pada upaya pembaruan cara hidup dan perilaku gereja berhadapan dengan dunia dan bukan pada pembaruan doktrin ataupun dogma. Jadi, pembaruan teologis sejauh itu tidak menyentuh doktrin atau dogma gereja. Jadi, mereka pengen menata kembali gereja sesuai dengan semangat Injil, yaitu kekudusan, cinta kasih, bela rasa, pelayanan kepada yang miskin dan termarginalkan dan semacamnya. Jadi intinya mereka mau mereformasi internal mereka yang sebelumnya banyak terjadi penyimpangan. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.